Nafsu manusia memang tak ada habisnya. Dalam dunia Tosan Aji, ada kepuasan tersendiri saat kita berhasil menaklukkan sebuah pusaka legendaris. Kita merasa menjadi pemegang otoritas sejarah. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita mengoleksi karena cinta pada filosofinya, atau karena ego ingin dianggap sebagai raja kolektor? Alih-alih ingin keris tetap lestari, ego kita justru membuat keris itu mati. Ia mati karena tak lagi bisa menginspirasi orang lain. Ia mati karena tak lagi bisa dibicarakan nilainya oleh khalayak luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, Tosan Aji, seni, dan tradisi. Pusaka, sebuah kata yang sakral, di dalamnya berdenyut doa sang empu, sejarah sebuah bangsa, dan filosofi hidup yang melampaui zaman. Kita sering menyebutnya Tosan Aji, besi yang berharga. Namun di balik keindahan bilah dan pamor yang bercahaya, tersimpan sebuah paradoks yang sunyi, sebuah ironi yang seringkali kita sembunyikan di balik dalih nguri-nguri atau melestarikan budaya. Hari ini kita akan bicara jujur tentang garis tipis antara dedikasi dan ambisi, antara keinginan untuk menjaga budaya atau sekadar memuaskan nafsu kepemilikan pribadi yang tanpa batas. Apakah kita sedang menyelamatkan sejarah atau justru sedang membangun penjara emas bagi pusaka-pusaka kita sendiri? Setiap kolektor punya alasan yang sama saat membawa pulang sebuah pusaka. Kalau tidak saya ambil, nanti jatuh ke tangan yang salah. Kalau tidak saya rawat, nanti rusak dimakan karat. Secara logis, ini benar. Kolektor adalah benteng pertama pertahanan budaya. Tanpa kolektor, mungkin ribuan pusaka sudah dilebur menjadi alat pertanian atau dijual ke luar negeri secara ilegal. Kita adalah kurator bagi sejarah kita sendiri. Tapi mari kita bedah lebih dalam. Ketika keinginan menyelamatkan itu berubah menjadi keinginan untuk memiliki semuanya, di sanalah masalah dimulai. Saat satu orang memiliki ratusan, bahkan ribuan bilah, apakah itu masih tentang budaya? Ataukah itu telah berubah menjadi perburuan trofi? Budaya adalah sesuatu yang hidup. Ia perlu udara, ia perlu interaksi, dan ia perlu disaksikan. Namun, apa yang terjadi jika semua nyawa itu kita kumpulkan dalam satu ruangan gelap yang kuncinya hanya kita yang pegang? Inilah inti dari paradoks tersebut, kematian informasi. Setiap pusaka memiliki cerita tentang tangguh atau estimasi zaman pembuatannya, tentang dapur yang membawa pesan moral, dan tentang pamor yang menyimpan harapan. Saat sebuah pusaka berpindah dari ruang publik
atau tangan ahli waris ke dalam koleksi pribadi yang tertutup rapat, saat itulah akses pengetahuan terputus. Dunia luar tidak lagi tahu bahwa pusaka itu ada. Para peneliti tidak bisa lagi membedah anatominya untuk ilmu pengetahuan. Para pecinta pemula tidak bisa lagi belajar dari keaslian bilahnya. Pusaka itu menjadi eksklusif. Kita bangga memiliki koleksi langka yang tak dimiliki orang lain, tapi kebanggaan itu sebenarnya adalah lonceng kematian bagi literasi budaya tersebut. Bagaimana mungkin budaya perkerisan akan lestari jika benda-bendanya menghilang dari peradaban dan hanya menjadi pajangan bisu di ruang pribadi yang tak terjamah? Nafsu manusia memang tak ada habisnya. Dalam dunia Tosan Aji, ada kepuasan tersendiri saat kita berhasil menaklukkan sebuah pusaka legendaris. Kita merasa menjadi pemegang otoritas sejarah. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Apakah kita mengoleksi karena cinta pada filosofinya, atau karena ego ingin dianggap sebagai raja kolektor? Alih-alih ingin keris tetap lestari, ego kita justru membuat keris itu mati. Ia mati karena tak lagi bisa menginspirasi orang lain. Ia mati karena tak lagi bisa dibicarakan nilainya oleh khalayak luas. Budaya tidak akan lestari hanya dengan dirawat secara fisik dengan minyak mahal. Budaya lestari karena ada pertukaran energi dan ilmu pengetahuan. Jika pusaka-pusaka terbaik bangsa berakhir di tangan orang-orang yang enggan berbagi akses, maka kita tidak sedang melestarikan budaya. Kita sedang memprivatisasi sejarah demi kepuasan batin yang egois. Lalu apa solusinya? Apakah kita tidak boleh mengoleksi? Tentu saja boleh. Kolektor tetaplah pilar penting, namun jadilah kolektor yang menjadi jembatan, bukan titik buntu. Jangan biarkan informasi berhenti di tangan kita. Dokumentasikan koleksi kita, izinkan para pencari ilmu untuk melihatnya. Atau setidaknya ceritakan sejarahnya kepada dunia. Pelestarian sejati bukan tentang seberapa banyak bilah yang kita simpan di dalam peti, tapi seberapa banyak jiwa yang kita berinspirasi melalui pusaka tersebut. Jangan sampai anak cucu kita nanti hanya mengenal keris dari buku sejarah atau internet, sementara pusaka aslinya terkubur dalam ego koleksi pribadi yang tak pernah mereka lihat. Tosan Aji adalah warisan dunia, dan warisan pada hakikatnya adalah untuk diteruskan, bukan untuk dihentikan. Saya Ki Soleh Puspajati, salam budaya, salam rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.